Oke, ketik ya. Kita ketik dulu. What is the smallest four digit positive multiple of 180 ya. That has no odd, sorry, odd digits. Oke. Nah, oke. Sorry. What is? Nah, oke. Soalnya ini ya pertama ya. Nah, yuk, silakan. Gimana? Nah, Sarkan. Bagaimana? Mana Mas? Iya, Tunggu. itu bagus. Kalau warna hitam tahan lama. Kalau baju yang putih dicucinya pakai tangan, Bu. Jangan tahu. Apa ini? Apa namanya? Apa bilangan terkecil ya? 4 digit. Yang positif 4 digit terkecil yang merupakan kelipatan 180 yang tidak memiliki digit ganjil. Misalnya, tidak punya angka ganjil. Hmm. Saya kira mungkin kalau oke, baik. Sebenarnya ya dia dapat gratis juga dari sekolah. Ayo Pak, kajian itu ya. Tahu untuk orang yang terjauh. Kan, tapi ada satunya. Aku dendam. Tapi Selain gini, itu, kalau idenya yang bakal 180 sendiri nama berubah menjadi ini ya, saya coba 180 sendiri 2660 Kak. 2660. Oke. Baik. Yep, 2660 benar. Oke. 2660. Oke. 2 tambah 6 tambah 6 lagi. Oh, enggak mungkin, enggak mungkin. Enggak mungkin. Karena 180 itu sendiri adalah 9 kali 2 kali 10 kan? Nah, Ya biar dia malu sebenarnya biar orang-orangnya pada malu. oke, betul. Kalau ketika digit yang terakhir eh, itu memang digitnya angka 0 gitu kan ya. Nah, tapi masalahnya yang depan ini. Nah, dia Ini kok harus ada angka tulisan yang gini. apa namanya? eh yang jelas Nih lihat. kelipatan 18 gitu kan ya. Dan ciri Warnanya kan udah kelipatan disamain. 9. Apa cirinya kelipatan 9? Digit-digit kalau dijumlahkan itu sama dengan 9 atau kelipatan 9. Paling mungkin di 3 digit yang depan itu harus jumlahnya 18 itu. Gimana itu? Yang tadi juga. Bukan dua enam Right. enam puluh mungkin, 2880 mungkin ya. Ini saya tadi berenang seru nggak? Kita mikir 4 digit memang digit belakangnya harus nol. Karena kan kelipatan Dalam 180 kan cirinya kan memang dia dalam mengandung kelip apa di sana. perkalian 10 gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian Oh bawahnya di itu mah ditembokin. komentar saya mungkin saya coba ini. Kenapa dan cara PC? Nah, berapa? Ayo. Nah, itu mungkin. Nah, itu 2880. 80 bukan 2660 loh ya. Oke. Wah, hati. Oke, nggak apa-apa. Sip. Itu disimpan aja nggak apa. Oke. Kita langsung ke soal berikutnya ya. Fit, go. Oke. Question 18 sudah question 18 sudah terjawab 2880 memang. Oke. Sip. Oke, Tuh. sekarang kita ke soal
Yang question 19, question 19. Oke. What is Kumpulan keluarga. the kok kok what is Ini kan ini. bukan Jadi saling dulu. what is the next term Jangan aja. in the sequence. Sequence-nya itu nanti gini. Sequence-nya itu artinya adalah satu, hmm, ya. Habis itu nanti ada urutan satu, dua, kemudian empat. Berarti ini ya, menebak eh, suku apa atau angka-angka berapa lagi gitu hanya di setelah deretan itu apa barisan itu, sequence itu. Kemudian 25, kemudian 56, kemudian 112, kemudian 204. Nah, seperti itu. Nah, kemudian titik ini berapa gitu kan ya? Titik ini berapa? Gitu. Gitu. Oke, gimana idenya kalau ada soal seperti ini? Eh, oh. Tapi kan apa ya? Berapa ya? What is next term? Hmm, Gimana? Saya juga mikir juga ini. Mana ya? Satu, kedua. hmm. Eh, oh, satu. Oh, ketemu. Berapa? Hmm. Oh, tinggal satu. Dia ada ini ya, dua dua tingkat mungkin ya. Jadi bilang. Tiga, tiga, empat, lima. Oke, itu bilang. Oke, sip. Betul, betul. Itu ya. Ternyata dua tingkat. Oke. Nah, oke. Kita lanjut ke berikutnya ya. Berikutnya saya coba ke bawah sedikit. Nah, mungkin sambil ini ya, sambil saya coba tulis karena ternyata eh nggak sederhana dia. Dia pakai apa? Pakai
akar. Nah ini, kalau saya coba tulis seperti ini. Nah ini ya. Jika K sama dengan 24 ditambah akar 24 ya, sorry, akar 24 ditambah 6 akar 15. Jadi ada akar lagi di dalam. Iya, ini akar 15. Hmm. Lalu nanti koma gitu kan ya. Berapa apa? Maka nanti yang diminta adalah berapa nilai 6K dikurangi K kuadrat plus 2023. 2023. Berapa nilai ini gitu kan ya? Nah, sorry. Berapa nilai ini gitu kan ya? Nah, gimana? Idenya gimana? Nah, hmm, saya sambil pisah-pisahkan ya, kotak-kotakkan dulu dari apa namanya? Dari dua soal yang tadi sudah dikerjakan. Baik, kemudian kotak, kotak masuk kotak ini. Mana yang sedikit gitu. Oke. Hmm, kemudian kotak ini seperti ini. Kemudian, oke. Bagaimana? Udah coba ngerjakan? Nah, Farkan? Tunggu, tunggu bentar. Lagi, Oke. lagi dikerjain ini. Boleh, boleh. Oke. Oke, gimana? Kalau jauh ini perhitungannya, Tunggu, tunggu, pusing. pusing. Oke, gini. Saya kok gini ya. Kalau misalkan kita coba, misalkan pakai pakai properties atau pakai apa namanya pola yang umum ketika ada bentuk, misalkan biasanya kan A plus B, gimana kalau dikuadratin gitu ya. Nah, sekarang coba yang kalau akar gini. Nah, tapi ini sama dengan apa? Itu sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ya, akar A-nya dikuadratin jadi A kan? Oke. Kemudian Iya. yang B-nya, akar B-nya dikuadratin jadi B gitu kan ya. Nah, tapi jangan lupa ada dua kali kan? Plus dua kali apa? Dua kali masing-masing itu. Nah, gini. Nah, gini ya. Nah, nah, sekarang Ya. kalau ternyata bentuk akar itu apa? Bentuk kuadrat itu dihilangkan. Saya coba duplikat ya. Duplikat dari apa namanya? Dari term yang terakhir bisa nggak ya? Kalau duplikat ya. Coba. Ah, ini muncul. Ini ya. Nah, begini. Tapi nanti kan kalau akarnya apa kuadratnya dicopot, nanti kan jadi gini kan ya. Ini akar A plus akar B. Nah,
akar B gitu kan ya. Itu nanti sama dengan, nah, akar dari semua itu. Nah, ini loh. Ya, Kak. Iya, Nah, sekarang coba yang K itu Yang dipaksa, dipaksa jadi bentuk yang di bawah. Gimana itu nanti? Bisa nggak? Jadi bisa. dipaksanya gini. Yang katanya K itu sama dengan apa? Akar 24. Itu ya. Sorry. Yang saya coba duplikat ya. Saya coba pindah ke bawah. Nah, ini ya. Nanti bisa nggak dipaksa menjadi bentuk yang seperti yang atas itu? Bisa nggak? Nah, kayak gini. Bisa. Nah, gimana? Ayo. Ini nanti harus plus 2 akar. Gitu kan ya. Plus 2 akar berapa ini? Nanti. Nah, gitu. Ini kan. Nah, berapa? Jadi nanti ada eh, istilahnya kayak memaksakan dulu gitu. Memaksakan memaksakan bentuk yang 6 akar 15 menjadi bentuk 2 akar gitu. 2 akar berapa ini? Nah, ayo, berapa? Tunggu, tunggu. Yang depan jelas masih 24. Kita masih menebak ya, nggak apa-apa. Menebak Iya. berapa A plus B yang hasilnya 24, nanti A kali B-nya harus berapa juga gitu. Itu harus memenuhi. A kali B-nya harus berapa? Atau gini deh, eh bisa nggak misalkan 6 itu dipecah jadi 2 kali 3. Tiganya sama apa? Tiganya diganti atau disama dengan akar 9. Nanti kan masuk ke akar juga, ya enggak? Iya. Nah, kalau saya coba ini, nah, mana ya? Aduh, kok nggak bisa di ini ya? Ayolah, saya harus hilangkan akarnya dulu deh. Ini dah. Nah, jadi gini, saya coba panjangkan ya. Kemudian nanti ada pengali akar 15 di belakang, gitu kan ya. Yang yang 6 itu diubah menjadi akar 9 gitu. Apa nanti ada unsur akar 9 di sini. Nah, paham nggak kalau gini? coba. Gimana? Hmm, Supaya apa? Supaya nanti bentuk ada plus 2 akar ini itu nanti mirip dengan yang di atas gitu loh. Nah, inilah itu. Ah, gini. tunggu, tunggu. Ah, gini. Ah, emang adik ya Asli bingung. gitu. Tadi bebas. Nah, Nah, rusak ini. masih bingung ya? Iya. Oke, oke. Oh, Baik, baik. Kita coba pelan-pelan dulu. Kita mungkin tidak yang terlalu ini dulu ya. Maksudnya kita coba berangkat dari rusak ini. ininya. Yang banget ya. Ah, ini tolong. Coba yang kita coba ulang ya. Misalkan kita kita coba aja mungkin misalkan dari bentuk yang A plus B kuadrat. Ini sama dengan apa? Sama dengan apa ini? Sama dengan... Tunggu, tunggu bentar. Itu sama dengan A plus B kuadrat. A plus B amin B. Amin B. Bukan. Kalau saya kasih perkalian gini, sorry. Hmm, begini. Saya coba pecah saja. Ini ya. Ah, Ini A. orang. A plus B-nya ada 2 kali. Ini ya. Kita Oh tulis iya. 2 kali. Ini dikurung dengan A plus B juga. Nah, sekarang kalau seperti ini gimana? Nanti jadi apa nanti? Oh, Nanti jadi... Hmm? sama dengan apa ini? Yuk.
Saya coba ini ya, pakai merah misalkan. Kan ada empat perkalian nanti. Ini kan, A kali A, kemudian yang coba yang ungu misalkan, A kali B, gitu kan ya. Kemudian ada yang warna hijau, B kali A, gitu kan ya. Kemudian ada yang warna, misalkan apa ya, orange Ya. misalkan. Atau kuning, kuning-kuningan lah. Seperti ini. Nah, sekarang yang merah jadi apa? Yang merah jadi A kali A. aqua. Betul. Nah, Oh, A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat ya. nah, itu kan. Oke. Oh, ya. Nah, B tambah B kuadrat. B kuadrat. Sorry. Oh, B Tadi kak, berarti kuadrat. itu. Dia Nah, dia kok belum warna berarti. oranye. Ini ya. Nah, Kak, tadi itu kak. nah sekarang gini. Eh, kalau misalkan kuadratnya dilepas, berarti kan dia adalah akar ya. Akar dari semuanya itu ya. Hmm. Oke. Iya. Bisa nggak saya ungkapkan seperti ini? Di sini A kuadrat, terus ditambah B kuadrat, ditambah 2AB. Boleh nggak kayak gini? Saya nulisnya. Boleh. Oke. Nah, ya kan? Oke. Nah, sekarang coba diumpamakan. Atau eh, jika sekarang. Jika misalkan, jika, jika misalkan ya, jika A itu nanti diganti dengan akar P dan dan ya, dan B sama dengan akar Q misalkan ya. Oke. Nah, maka nanti yang ini jadi apa nanti? Nah, Bakal jadi A tambah B tambah du tambah du bukan. akar A dua dan AB. B ini harus diganti. Masing-masing itu kayak masing-masing dalam bentuk jika tadi. Jika A sama dengan akar B, B-nya sama dengan akar Q. Nah, maka A dan B-nya nanti diganti sama masing-masing itu. Akar B ataupun akar Q. Gimana itu? B. Hmm. Gimana ya? A-nya diganti kan? Akar B gini kan ya. Ya. Terus B-nya juga diganti gitu loh. B-nya diganti. Jadi akar Q gitu kan ya. Hmm. Oh. Nanti jadi apa nanti? Nanti jadi A tambah B. Bukan. Gini gimana ya? Begini. Eh kalau misalkan eh apa saya pakai warna aja ya, bentar ya. Hmm. Jadi saya coba ganti semua. Nah, apa? Saya coba duplicate semua, tapi nanti diubah-ubah warna gitu loh maksudnya. Bentar ya. Hmm. Semua yang A itu nanti diganti sama akar P gitu loh. Hmm. Nanti Oh. nanti misalkan ini warna apa misalkan warna ungu misalkan. Kemudian yang B-nya juga diganti. Mari. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Pakai shift mungkin. Itu nggak bisa. Begini. Yang B-nya diganti dengan warna apa misalkan. Diganti dengan warna apa misalkan. Nggak bisa ya. Udah, nggak apa lah. Hmm, bisa nggak udah. Hmm.
warna merah misalkan. Hmm. Hmm, ini aja dah. Pas pas kesambung tadi. Ah, ini. Nah, ini ya. Kemudian semua yang B itu diganti dengan warna merah gitu loh maksudnya. Ininya gitu. Oh, Oh, warna merah. Nih, tuh. Hmm. Terus ini tadi warna ungu. Nah, kalau gini gimana nanti? Yang A-nya diubah jadi akar T, yang B diubah jadi akar Q. Gimana nanti nasibnya A sama B itu? Nah, itu nanti gini hmm, kan, yang A sama dengan akar P itu, semua ya, yang A, ini nggak tahu kita, ini pokoknya inilah yang semua yang ungu itu diganti gini kan, ini masih akar P. Hmm. Kemudian yang B-nya diganti sama akar Q, ya nggak? ya, Kan jadi gini nanti, ini, terus ini juga, ini nanti jadi akar Q. Oke. Terus saya kembali ke warna hitam untuk yang melengkapi tanda-tandanya semua. Tandanya. Termasuk sampai akarnya juga. Ini kan ya, iya, ada dua di sini. Atau saya coba mundur dulu aja. Ini, ini. Kan gini ya, gimana? hmm, iya gitu. Nah, nah sekarang kita kembali ke bentuk K sama dengan yang di atas ya. K sama dengan sekian itu. Nah, sekarang saya paling ngasih kata undi ya. Untuk untuk ya, untuk bentuk K yang sama dengan akar dari 24 plus 6 akar 15. Nah, maka bisa nggak diubah bentuk menjadi eh, eh Iya, Pak. maka halo, ini komputer saya ngehang ini. Slow respon jadinya. Oke. Mm, maka, nah, bisa nggak di eh, bentuk K ini, bentuk ini diubah menjadi bentuk seperti yang atas? Bisa nggak? Bisa. Bagaimana itu? Tunggu. Berarti ya di... Nah, Kalau coba ya, kalau bentuk yang ini gimana? Oke nggak?
Saya coba stabil situ. Oke. Oke ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa dapat plus 2 sama akar, bentuk akar ini? Nah, gimana itu? Dua sama Dari, angka. nah, dari yang, kalau saya coba stabilo warna biru misalkan. Dari yang bentuk ini gimana? Ayo. Nah, ini bentuk itu. Gimana itu nanti? Bisa nggak? Bisa deh. Gimana? Eh, punya pindah. Kak. Oh, gelap. Tunggu, tunggu, bentar. Gimana? Maka A sama dengan. Betul kan masih tetap ya. Nah, sekarang gini. 6 dipecah menjadi 2 kali akar 9. Gitu kan ya? Ya enggak? Oh, tiga itu akar 9. Jadi bisa Iya. dimasukkan. Itu. Nah, 9 sehingga, kali akar 15. nah gitu. Nah, makanya ini yang apa ya? Ide ini yang coba dipaksakan lah supaya bisa ini loh, supaya bisa dapat bentuk yang kayak yang di itu tadi gitu loh, yang di bentuk akar P plus akar Q itu. Nah, bentuk plus 2 dapat, juga bentuk akarnya juga dapat kan. Nah, gitu. Nah, coba lanjut. Gimana itu? Nah, enggak? Oh, Jadi gimana nanti? Yo, ini masih K loh. Gimana supaya bentuk K itu bisa disesuaikan dengan propertisnya akar P plus akar Q itu yang di warna ungu sama warna merah itu. Sekarang 24 masih kita tulis, kemudian plus 2 akar sekarang. Nah, 2 akar berapa di dalam itu? Di dalam akar. Berapa ini? Nah, berapa itu? 9 kali 15. Hah? 90 tambah 14, 135. Nah, gitu. Nah, nah. Sekarang bisa dicocokkan nih dengan yang di atas. Yang di atas kan bentuknya kan ini kan. Sorry. Eh, bentuk yang di atas itu saya coba kasih panah dulu. Kemudian, nah, bisa disimpulkan nggak itu? Nanti apa nanti? Wah, P plus Q sama dengan 24 gitu kan ya. ya. Oke, 24 dan apalagi dan P kali Q, P kali Q sama dengan 135. Hmm. Ada nggak bilang dua bilangan yang memenuhi gitu? 12 kali 12 aja satu. 12 kali 12 kan Berapa? 144. Nah, coba Tunggu. ayo. 135 dibagi 5. 27. 27 sama 5 nggak bisa. Nah, apalagi ayo alternatifnya. Hmm, tunggu, tunggu. Ayo. Berarti 7 nggak bisa ya?
Bisa. Kalau 7 mah, 9 dibagi 9. ya coba bagi 9 9. berapa? 9 sama 15. Iya bisa. Itu. Nah, maka nanti ketemu bahwa ibu nanti P-nya sama dengan berapa? Misalkan salah satu lah, 9 gitu kan ya. Ya, gitu kan ya. Iya. Dan, oh, komputer, oke. Q sama dengan 15 gitu kan ya. Gitu. Iya. Sekarang kita kembalikan ke bentuk K tadi. Nah, oke. Bentuk K tadi ya. Oke. Kita coba pindah ke atas saja dulu, nggak apa-apa. Hmm, pindah ke atas ya. Eh, kita coba pindah ke atas ya. Atau ya. Saya coba mundur dulu. Mungkin. Maka nanti bentuk itu nanti sama dengan apa nanti? Hmm, ini ya, sorry. Saya coba copy yang ini ya tadi ya. Yang K sama dengan ya. Nah, gini ya. Ingat tadi 9 sama 15 ya. Oke. Ini adalah sama dengan Iya. akar 9 ditambah akar 15 ya. Iya, itu. Akar 9 ditambah akar 15 gitu kan ya. Pakai Iya. bentuk yang akar P plus akar Q tadi. Ya enggak? Yang bentuk yang tadi loh. Ini ya. Iya. Bentuk yang ini ya. Oke. Mm-mm. Oke. Iya. Ya. Oke. Sudah? Yakin? Oke ya. Insya Allah. Yakin betul ya. Nah, seperti ini nanti jadinya. Karena kita sudah ketikkan di yang bawah tadi. Oke. Bisa sederhanakan nggak K ini? Sama dengan apa? Akar 9 itu apa? 3. Nah, itu. Plus akar 15. Oh. Nah, sekarang. Gini kan? Sekarang yang soalnya itu. Soalnya apa sih soalnya sebenarnya? Soalnya itu nanti adalah ini. Nah, coba ya. Saya coba. Eish. Geser lagi. Bentar. Saya coba duplicate. Nah, ini ya. Nah, sekarang. Nanti mengerjakan 6K min K kuadrat plus 23, 2023. Berapa itu? Berapa ini? Berapa ya? Hmm. Tunggu, tunggu. Berapa? Dengan K yang sudah ketemu tadi, bentuk yang lebih sederhana itu. Kenapa ini penting? Karena akar 24 plus 6 akar 15 itu bentuknya sudah bikin bikin ini, bikin apa ya istilahnya? Ini bentuk kok aneh sih gitu loh. Daripada pikir bentuknya kok aneh, mending agak susah kayak tadi, mikir bentuk yang lebih sederhana. Meskipun tadi sempat nggak paham ya. Gitu. Iya. Nah, sekarang coba gimana yuk? Kalau dapat bentuk yang seperti itu. 6K min K kuadrat plus 2023. Berapa itu? Dengan K sama dengan 3 akar, 3 plus akar 15. 3 tambah akar 15. Ini Nah tambah itu. 15. Eh, tadi kan, tadi kan kita tuh sebenarnya ini eh, menyederhanakan bentuk K ini menjadi bentuk yang sampai harus ada ungunya, ada merah itu loh. Hmm. Sampai Iya. maksain 6 akar 15 itu sama dengan 2 akar berapa sih gitu loh. Gitu. Maksain sebenarnya gitu. Supaya bisa dapat angka-angka yang bisa lebih sederhana berdasarkan bentuk yang eh, di stabilo hitam itu. Oke, ketemulah K-nya sama dengan akar 9 plus akar 15. Atau sama dengan 9 apa? Atau sama dengan 3 plus akar 15. Nah, karena kalau ada bentuk 6K min K kuadrat plus 2023, gimana ngerjakannya? 6. 6 min K kuadrat plus 2023. Gimana ngerjakannya? Terus, 6 min K kuadrat plus 2023. Gimana ngerjakannya? 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 6 min K
Si Perkalian biasa, ya enggak? ya, Bisa aja. Berarti gimana, yuk? Bacakannya. Yes. kami kota kaknya tadi tuh eh kaknya tadi tuh jadinya 9 ya. 9 Enggak. jadi Bukan, satu bukan tiga kan? 9. Akar 9 plus akar 15. Akar Oh 9-nya iya. sederhanakan sama dengan 3. Gitu. Maka nanti akar 15-nya nggak bisa disederhanakan. Jadi lah terpaksa 3 plus akar 15. Enggak kan? Ini kan? Jadi 18 tambah 6 akar 15 dikurang 9 ditambah 15 tambah 2023. Hmm. Gitu bukan, Kak? Iya, jadi diuraikan semuanya gitu loh. Gitu. Diuraikan. 18 plus 6 akar minus kurung ya. Jadi 2037 tambah Dan 6 ada yang akar salah. 15. Ini ada yang salah. Yang salahnya adalah gini. Eh, ini maunya K kuadrat ya. K kuadrat tuh Ya, nggak segampang ini. Kalau K kuadrat berarti kan ada kayak A plus B dalam kurung kuadrat. Nah, itu yang harus di ini. Nah, dia ada yang kurang di sini. Nah, kalau saya coba pindahkan, saya coba pindahkan. Nah, nih. Nah, ini kalau saya coba yang kosong di ini apa ini? Apa ini sebenarnya? Apa ini hmm, sebenarnya? Ayo, apa ayo? Plus apa ini? Ada yang kurang gitu. Gimana? Bentuk K kuadrat loh. K kuadrat loh. Kalau bentuk K seperti ini, K kuadratnya berapa? Ayo. kuadratnya berapa? Heeh. Jangan lupa loh. Jangan lupa bentuk A plus B yang kita tadi Oh iya, itu. Nah, itu gimana yuk? Itu yang biasanya suka lupa. Yuk. kuadrat 2AB Ada dua AB. Nah, yuk. Berapa? 6 6 tambah 5 akar 15. 6 tambah 2 akar 15. Ya, Eh, 6 itu dari bukan gini. Eh, yang jadi A itu warna apa sih tadi? Warna apa sih tadi? Warna ungu sama merah ya. Nah, eh ini deh. Ini sebagai A, ini sebagai B. Nah, warna merah. Nah, inilah. Hmm. Ayo, gimana? Ayo. Dua A B itu. Bukan gini. Salah ini masih salah. Ayo, jadi berapa? Saya coba kurung dulu. Ini. Sama dengan berapa? Yuk. Yuk. Ini sebagai A tadi ya. ya. Yang akar 15 sebagai B. Berarti gimana yuk? Dua A B itu. Nah, berapa dua A B?
Dua kali A kali B. Yang ini maunya sama dengan dua AB ya. Gimana itu? Sama, jadi apa nanti? Yang kosong itu. Jadi berapa? Hmm. Berapa? Tunggu. Belum. Tapi 2 AB itu kan 6 ditambah 2 akar 15 kan? Bukan. Atau Dua jadi kali A-nya berapa? Tiga kan? Dua kali tiga. nah, Kali akar 15. Bukan gitu, dua AB itu. oh sat, jadi akar 135 ya? Mm-mm. Oke. Bukan gitu aja. Gimana ya? Eh, begini. Kita sudah berurusan sama A dan B yang memang sudah sederhana kan di situ. Itu Hmm. sudah sederhana itu. Ini ya, untuk yang apa sih? Eh, oke, dari yang kiri itu kita dapatnya A sama dengan 3. Dan B sama dengan akar 15. Gitu kan ya? Ya, Maka nanti nanti bentuk K kuadrat itu, bentuk K kuadrat yang ini, itu kan mau saya sama dengan A kuadrat, ya kan? Eh, kuadratnya kok angel menrek. Jadi A kuadrat, ini kan. Yang ini ke bentuk B kuadrat kan? Maunya kan gitu. Plus 2AB kan? Nah, maunya kan gini kan? Nah, ya, gitu. Nah, sekarang gimana dong? Kalau dari sini, dari bentuk ini mau kesinikan. Ayo, gimana ayo? Katanya Kak Aro. Mana? oh, Ingatlah bahwa yang A kuadrat berapa? 9, udah kan? Yang B kuadratnya 15 kan? Yang 2AB gimana? 2 kali A-nya berapa? Kali B-nya berapa kan? Iya enggak? A-nya 3, B-nya akar 15, jadi Nah, 6 jadi akar berapa? 15. Jadi berapa ini? Ini? 6, iya 6 akar 15 kan? Nah, gini. Bukan bukan yang Oh, tadi 6 plus loh. 6 plus dari mana? jadi nanti 6 akar 15-nya hilang. Nah, itu. Oke, itu ya. Oke, selesaikan dong, selesaikan. Berapa nih semuanya? Oh, Hmm, berapa hasil akhirnya? tunggu. Begitu. Speed. Speed.
Hmm, hmm, Pinten? hmm, Apa? belum. Hmm. Berapa yuk? Eh, 18 dikurangi 9 tambah 15, 24 Hmm. min 6 berarti 2017. Oke, sip. Kali ewu itu belas gitu. Mau di Jogja kan ini kan katanya. Iya, Ya gitu. Kalau saya di Jawa Timur, Roy Pitulas langsung gitu kan ya. Gitu. Iya katanya masih di Jogja ya. Ya on cam. iya, Nah, itu. Sip. Oke, paham ya. Jadi ketika ketemu sama bentuk yang K sama dengan yang di awal ini, ingatlah bahwa bentuk akar seperti itu bisa dipaksa untuk menjadi bentuk yang ungu sama merah yang terakhir ini. Gitu. Bentuk yang itu ya. Yang coba apa namanya? Gimana ya? Markernya pakai apa ya? Kotak gitu atau apa ya? Highlight. Di highlight atau gimana ya? Dapat highlightnya pakai udah mungkin masih yang pakai kotak itu. Mungkin pakai kotak ini, kotak yang rectangle. Oke, baik. Rectangle-nya saya coba gambar di sini. Nah, ini pentingnya ya ini, bentuk ini. Adalah setiap jumpa bentuk K yang aneh kayak tadi. Ini ya, mungkin saya kasih warna apa ya? Warna hijau mungkin ya. Seperti ini. Oke ya, sip. Oke, cukup dipahami? Terus iya, gimana? paham. Paham ya? Oke, baik. Sekarang kita coba beralih ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya saya coba ke bawah sedikit ini. Ini. Oh, ya. Nah ini. Nah sekarang kita mungkin ke bentuk yang operator aneh sekarang. Operator yang aneh. Yang mungkin saya coba. Mungkin simbolnya bintang ya. 7 bintang 2 sama dengan 64 misalkan. Itu masuk satu ya, satu persamaan. Oke, nanti bersama ada tiga persamaan lagi. Yang kedua nanti adalah 9 bintang 3 3 halo Tutup deh 3 pintunya. ya. Ah, enggak ini adik. Dan nah, oke. Tuh, kemudian 15 bintang 4 sama dengan 1 2 1 2. Nah, kemudian 8 bintang 5 ya dengan 1 5 5. Oke, 1 5 5 sorry 5 5. Limanya kok kayak pakai 3 lah. Nah, ini 1 5 5. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapa 20 bintang 23.
Berapa ini? Gitu kan ya. Berapa? Oke ya. Ya. Nah, coba gimana idenya? Tunggu. Hmm. Hmm. Gimana idenya? Belum, belum, belum. Belum ya? Oke. Eh, mungkin coba dipisah ya. Dipisahnya di sini mungkin. 6, 9, 12, 5, 15 ya. Oke. Itu pemisahnya situ. Gimana ya? Kelihatan polanya nggak? Angka keduanya ada 2, kemudian 3, 4, 5. Oh, dua. Kira-kira ada yang ke polanya seperti itu juga nggak? Kenaikan atau gimana gitu kan ya? Oh iya. Gimana? Oh. Oh, depannya dikurang satu belakang jangan. Hmm. Ya, coba ini ya, kasih yang misalkan satu pola. Warna ungu Dikali misalkan. tiga. Ini. Oh, Ah, dikali tiga yang depannya, yang belakang. Maksudnya yang setelah bintang dikali tiga disimpan di depan. sampai depan Terus di justru depannya itu kan dikurang ya. tiga. Hmm. Nah, Oke. Sip, tuh ya. Oke. Jadi nanti 20 bintang 23 berapa? 20 bintang 23 kuadrat. Eh, kayaknya Eh, enggak akan kuadrat juga. dua Bentar ya. puluh tiga kali Nah, 3. nah, sorry. Duh, iya Bentuknya enggak teratur juga ini. Enam puluh Hmm. sembilan
Ada enam sini. sembilan 17. Hmm, itu ada, ada polanya itu. Nah, oke, sip. Kalau dikasih catatan di sini, berarti yang ini ke sini kayak tiga gitu kan ya. Oke, Ya, ini tiga. Kemudian, sorry, tiga ini kok ini. So, ini. Kemudian, yang berikutnya yang misalkan masih dipertahankan hitam tadi, berarti kan nanti ada pengurangan tiga gitu kan ya. Ulang nanti. Hmm, hitam. Begini kan. Di sini, berarti nanti ada minus tiga gitu kan ya. Nah, gitu. Oke, ya, baik. Oke, berapa jadinya? Berapa jadinya? Yuk. jadinya 69 17. 69 7 ya, 69 17. Oke, sip. Ikut jawabannya. Oke, sip. Oke, baik. Kita lanjut ke berikutnya, question 22. Wah, question 22 dia ada gambarnya, dah. Gambarnya, bentar ya. Hmm, 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 hmm. Kita ke bawah aja. Nah, hmm, ABCD itu persegi panjang. CEFG itu persegi sempurna, square. Nah, kemudian, berarti gini. Ini saya coba gambarnya masih asal-asalan ya. Nggak yang terlalu lurus banget ya. Oke, mungkin masih yang inilah. Nah, ini, ini A, kemudian ini B. Dia itu panjangnya 9 di sini. Oke. Kemudian BC, C-nya di sini ya. Ini di titik ini. Panjangnya adalah, oh sorry, AB 6, ding. 6, 6, 6. AB-nya 6, BC-nya 9. AB-nya 6, BC-nya 9. Ini ya. Nah, gini. Kemudian D di sini. D. Oke. Kemudian berapa lagi? Oh, oke. Ada persegi tapi miring dia. Nempel di C di sini. Ini persegi. Hmm, ya. Tapi di sini ada segitiga. Ini segitiga dan ini pun juga segitiga. Nah, ini titik E, ini G, ini di sini G ya. Ini F di sini. Nah, ini ya. Oke. Ya. Luas CED itu 4. Luas ya. Area dari CED. G-nya gini sih. Dan D, triangle itu sama dengan 4. Tentunya 4 ini ya, 4 satuan luas ya. Tuh, kalau misalkan senti berarti ini 6 senti, terus 9 senti, kemudian luasnya 4 sentimeter persegi gitu kan ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa luas dari BCG. BCG. Nah, berapa ini? Eh, Hmm. nih, berapa? Yuk. Ya, gimana itu idenya? Hmm. Ini rectangle.
Iya, rectangle. Apa yang apa? Yang CEFG. CFG. Oh, ini ABCD rectangle, Iya. tapi CEFG square. Oh, oke. Bahasanya situ. Gimana itu ayo? Hmm. Gimana berarti? Hmm. Oh. Ini agak aneh ya, karena CEFG itu yang katanya square itu malah dimiringin gitu. Sehingga apa ya? Jadi semacam menebak-nebak ini sudutnya berapa ini gitu. Malah juga kayak BG sama GF ini segaris atau enggak sih gitu loh. Gitu. Jadi masih masih kayak menebak-nebak gitu gitu. Kan enggak ya. Terus given AB 6, BC-nya sama dengan 9, area CED itu 4. Berapa area BCG? Gitu. Masih yang begitu. Pun juga nggak bisa dipastikan ini siku-siku tahu nggak gitu. Masih yang gitu sih. Betul. Gimana idenya? Terus cari dulu sudutnya sih. Iya, sudut ya. Kalau dicoba-cobain takut salah. Hmm. Hmm. Oke, baik, gak apa-apa. Kalau gini, idenya gini kalau saya. Ada ide nggak dari ini? Enggak ada. Pikiran nggak? Nah ini, nah gini. Saya coba kasih merah di sini. Ini siku-siku. Maunya ini siku-siku ini. Sorry. Siku-siku di sini, siku-sikunya. Nah, siku-sikunya di sini. Nah, nah, sekarang ini mau coba di mana ya garis ya? Saya coba kasih garis apa ya? Eh, Macam mau garis putus-putus sebenarnya dari sini, sorry. Dari putus-putus dari sini, gitu ya. Dari putus-putus sini, sama garis putus-putus juga dari mana sih? Ini juga. Nah, nah ini putus-putus ini dua inilah yang ya. Dan juga saya kasih panahnya di mana ya? Antara ini ke sini ya. Ini ini tadi niatnya putus-putus di mana ini? Ai. Garis putus-putus. Ai. Garis, garis. Ya. Garis ini sama garis ini. Itu niatnya sih mau putus-putus sih. Putus. Nah, kayak gini. Nah, ini. Nah, eh panjang CD itu kan 6 juga ya. Ya. Maka kalau apa namanya CED itu luasnya 4 berarti kan nanti ini sama dengan apa? Luas setengah kali alas kali tinggi kan? Setengah. Iya. Alasnya apa? Tingginya apa?
Gitu. Alasnya itu misalkan kalau alasnya CD, yaitu sama dengan AB persis ya, dikali sama yang eh sebentar. Saya kasih panahnya merah aja ya, panah yang ini. Ya, Nah, merah dan juga ini apa? Panah seperti itu. Nah, kali tingginya itu kan. Nah, boleh nggak tingginya kayak gitu? Mungkin boleh. nih ya, apa yang coba pakai apa namanya? Saya betul-betul pakai inisial gitu, yang pakai warna merah itu. Itu ya. Nah, itu. Ya. Nah, jadi ketahuan nggak berapa itu? Berapa panjang itu? Panjang yang panah merah itu. Berapa? Hmm, CD-nya 6 ya. 6. Yang ini berapa? Berarti 6 juga. Enggak juga, kan sama harus sama dengan 4 itu. Perkalian ini. Perkalian segini. Oh, Gitu loh. 3 loh. Tapi 3 kali, oh, 4/3. Nah, itu 4/3 segini. Hmm, Kayaknya itu deh. Nah, baru yang katanya sudut-sudut itu ditarik dari sini. Gitu kan ya. Berapa sudut, apa? Berapa nanti yang kalau misalkan rectangle yang itu, berapa ini? Gitu kan ya. Segini berapa nanti? Itu pakai sudut itu. Oke. Ya enggak? Ya, Hmm. Itu masalahnya di situ. Nah, misalkan ya, oke, nggak apa-apa. Intinya di situ. Nah, misalkan, kalau sudut eh, segini adalah sudut alfa, misalkan, alfa ya. Nah, nanti eh, saya kasih panah lagi dengan warna yang lain, misalkan warna apa ya? Warna biru, misalkan. Maka berapa panjang GF ini? Ayo, bisa nggak kira-kira dikaitkan dengan yang sudut tadi, sudut alfa sama 4/3 itu. Bisa nggak? bisa. Bagaimana? Oh, sama-sama 45 berarti. Hmm? Belum tentu. Sudutnya kita nggak tahu. Tapi nanti gini, nanti kaitannya sama sinus, kosinus, atau tangen, atau gimana itu? Nanti. Minus. Oh, kemarin yang sinus tangan. Mana yuk? Nah, gini. Sekarang coba didefinisikan dah. Yang samping sama miring atau hipotenus itu apa itu? Yang kaitannya sama apa? Sisi samping sudut sama sisi hipotenusa atau sisi miring. Tuh. Kaitannya itu apa itu? Kosinus apa sinus ya? Kos ya? Cos, betul. Berarti kita definisikan dulu cos alfa sama dengan langsung aja ya. Sisi yang apa? Sisi yang miringnya 4/3 apa? Sisi samping sudutnya itu 4/3 gitu kan ya. Sama yang panah biru itu kan per panah biru ya. Ya enggak? Iya. Gitu. Maka panah biru sendiri apa gitu loh. Gitu sekarang pertanyaannya. Panah birunya sendiri apa gitu. Nah, gini ya. Ya, saya coba ini ya. Saya coba kasih inisialnya bener-bener lah. Pakai pakai simbol apa ini biru-biru gini. Alah, pakai. Nah, gini ya. Iya. Saya coba visualisasikan seperti ini. Nah, berapa sebetulnya panah biru itu? Berarti panah biru sendiri itu adalah 4/3 cos alfa kan? Iya. 3 cos alfa. Cos Iya. alfanya tapi di bawah. Hmm, ya enggak? Cos alfa.
Oke, gitu ya. Nah, Iya. oke. Sekarang kita kasih misalkan segitiga yang warna apa ya? Warna hijau misalkan. Nah, gini. Ini sekarang. Nah, mana alfa? Sudut ini atau sudut yang itu? Ayo, mana alfa? Wah, Sudut yang ini atau sudut yang itu? Nah, sudut yang ini. mana? Sudut yang itu. Ini ya alfa ya. Iya. Hmm, Ini adalah alfa, gitu kan ya? Juga alfa ya. Karena memang siku-siku juga ini. Nah, siku-siku di situ. Nah, ya, Iya. apalagi? Lumayan ini. Nah, kira-kira gini, kalau kita coba definisikan pakai segitiga yang hijau itu, maka eh, saya coba kasih kan ini ya. Yang ini berapa? Ayo, saya kasih coba kasih ini ya. Saya coba eh, copy-copy dulu dari garis putus-putus itu, dari putus-putus yang sudah dibentuk tadi. Ini ya, garis putusnya ini ya. Ini coba di. Nah, oh, oke. Kok gini? Miring, nggak apa lah. Saya coba pindahkan ke yang G ini. Hmm. Oh, soalnya lurus ke sana. Ke sana. Hei, lurus deh. Nah, pun termasuk juga ya nanti ke ini. Ini ya. Iya. Hijau itu gini. Hijau ini berapa ayo? Kalau dikaitkan sama sudutnya itu. Atau istilahnya apa ya? Ini. Nah, gini. Nah, kalau sudah ada misalkan. Eh, nah, oh iya, saya lupa. Eh, Panjang yang biru itu nanti persis sama dengan panjang yang ini kan? Nah, bentar ya. Nah, segini. Persis kan di sini. Nah, itu loh. Sama aja kan? Karena persegi, square. Gitu ya. Yang 4 per Iya. 3 cos alpha. Di sini juga, yang ini juga 4 per 3 cos alpha. Ah, sekarang gimana? Kalau definisi cos alpha yang situ. Terus lagi ya. Kita pakai cos alpha lagi ya. Ya enggak? Cos alpha sama dengan apa? Sama dengan, kalau pakai yang segitiga hijau, itu adalah yang ini kan, sisi samping, samping itu ya, sorry. Sisi samping itu, saya pakai inisialnya, eh, pa- eh, mepet juga ya, sorry, sorry. Oh, nggak apa. Gini aja. Kita beralih ke tempat lain aja lah, daripada sini sumpah. Bentar ya. Kita coba beralih ke sini aja. Cos alpha sama dengan panah hijau itu, yang tegak itu, dibagi sama yang warna biru, gitu kan? Iya. Ya enggak? Iya. Kalau pakai segitiga hijau itu. Hmm. Hmm. Ini kan warna hijau. Sorry. Halo, warna hijau. Oke. Nah, hijaunya kepanjangan, enggak apa. Dibagi sama yang, apa namanya? Yang biru itu. Apa yang biru itu sama dengan apa? 4 per 3 kos ya tadi ya. Iya. Kos alfa. Itu ya. Nah, sekarang gini.
Bisa nggak mendefinisikan, eh bentar ya, ini harusnya agak panjang pecahan ini. Nah, tanda per ini harusnya agak panjang. Ini. Nah, bisa nggak me apa mencari nilainya panah hijau itu Bisa. berapa? Kan itu 4/3. Eh, 4 Berapa? per 3 plus alfa. 3/4 ya? Bukan ya? Enggak, kalau kalau pecahan sepaket segini itu memang hanya pindah tempat aja ke sana kan? Oh, Nah, yuk gimana yuk? Sama dengan apa? jadi 4/3 jadi 3/4 ya? Enggak juga. Enggak gitu, enggak gitu. Oke, Hah? bukan. Begini, kalau mau pindah ruas, berarti kan yang hijau ini mungkin sendirian ya di ruas kanan ya. Tapi ruas kirinya itu adalah kan maunya kan gini. Nah, ada cos alfa ya, yang masih ada itu cos alfa di sini. Tapi yang 4/3 cos alfa itu memang sepaket semuanya dipindahin. Nah, ini nanti jadinya, ya kan? Ini kan? Hmm. Masih gini kan? Ini 4, ini 3 cos alfa. Gitu. Masih gitu loh. Ya enggak? Nah, Iya, gue gitu. Ayo, berarti sama dengan berapa? Panah itu, panah hijau. Dengan sama dengan kemudian berapa itu? Ada yang bisa disederhanakan nggak? Sorry, saya kok jadi bebelit. Ada yang bisa disederhanakan nggak? oh cos alfanya Oh, hilang. oh iya, gitu. Oke, mau dengan apa? Jadinya Jadi 3 empat per 4 per tiga. 3 Nah, bisa nggak pakai itu, pakai ngitung luas segitiga dengan yang luas alas apa setengah kali alas kali tinggi. bisa. Berapa hasilnya? Jadi 4/6. Wah, lihat dulu. BCG kan? BCG itu gimana luasnya, ngitung luasnya? Setengah kali alasnya berapa? Nah, hasilnya 4/3 kan? Tingginya? 4/3. Kenapa 4/3? Hei, lihat. Tunggu, tunggu. BCG, Salah, BCG, salah. BCG itu ini. Berapa, yuk? Tingginya 9. Eh, Hmm, alfa, alfa. bukan. Sudut itu nggak ada apa-apanya kalau ngitung luas ini, luas luas segitiga. Kalau pakai alas kali tinggi, sudut nggak usah ikut-ikut. Asalkan alas kali tingginya itu tegak lurus. Atau alas kali tingginya gini, gitu loh. Pokoknya saya tegak lurus. BC. Saya tegak lurus. Kalau alasnya berapa alasnya? Kalau alasnya CG, itunya BG. Oh, Memang tidak alasnya ada titiknya, 9. sorry. Ini Alasnya harusnya ada titik 9. ya, tapi belum ada inisialnya di sini. Ini kan Alasnya harusnya 9. titiknya. Nah, titik Alasnya C, 9. ini titik C di sini. Titik C itu di Hmm. sini. Nah, titik ini saya nggak tahu apa namanya. Ayo, atau gimana? Mau pakai inisial atau gimana? 4/3 kali 9 kali setengah. Itu. Oh, berarti Ah, 12. ya, 4/3 kali 9 ya. Kali setengah. Bukan ya?
Iya, Gitu. Sama dengan berapa? Ayo. 6. 6. 6 ya. Oke. Dan itu jawabannya. Oke. Sip. Oke. Betul. Eh, memang kebetulan ini ya, kebetulan memang karena dia menggunakan persegi di apa namanya? CFG, persegi, persegi ya, gitu. Sehingga panjang yang panah merah sama panah hijau itu persis sama, gitu. Karena dengan bantuan perseginya ini, gitu. Dan juga kesamaan sudut alfa di sini, dan ya, sama-sama alfa kan, gitu, gitu. Nah, itu mungkin sedikit membantu lah, ya, gitu. Dengan mengantisipasi alfanya kan nggak diketahui gitu loh. Nah, gitu. Tapi nggak ada alasan dong gitu loh. Karena sudah ada bantuan persegi, ya gitu. Kita pakai sudut-sudut yang kayak gitu, apa namanya? Mungkin pakai sudut bantuan alfa tadi ya, yang warna merah tadi ya. Dengan mencoba merekayasa dengan pakai segitiga merah yang kecil ini sama segitiga yang hijau yang di sana gitu. Oke, itu ya. Oke. Oke, sip. Oke. Satu soal lagi atau cukup? Ini cukup dua aja deh. Cukup dulu. Saya khawatir waktunya kurang ya. Nggak apa. Oke. Tapi ini ya, ini eh Mas Arkan tahu nggak ini? Ini dari paper yang mana yang dibahas ini? Enggak. Dari ini, dari yang apa namanya? Eh, saya coba di grup ya. Oke, kalian saya coba di grup aja dulu. Sisa. Ini ini lagi nggak pakai tablet, jadi nggak bisa Oh lihat. gitu. Ya udah nggak apa. Oke, oke, sip, sip, sip. Ini ya. Berarti saat apa? Eh, tersisa paper yang ini ya. Saya coba tulis di grup. Tersisa question 23 sampai 25 yang belum. Oke. Nah, itu ya. Saya coba di grup seperti itu. Iya. Oke. Dari yang coba saya reply dari salah satu pesan di grup itu. Nah, referensi itu apa? Bit 8 yang tahun 2023. Gitu. Oke. Geometri ini sebetulnya lebih enak memang kayaknya nanti kita offline deh ya itu ya. Nggak tahu mudah-mudahan yang apa kata ibu nggak tahu apa mau rencananya apa Kamis atau Jumat gitu ya katanya ya. Besok katanya mau ini perjalanan ya besok. Iya mau pulang. Mudik ya. Apa istilahnya balik ke eh, rumah rumah apa KBP. Oke. Baik. Oke. Menurut saya ini ya. Oke, sampai malam ini. Oke. Kemudian kotak yang ini agak agak deh. Oke. Kalian ini ya, saya coba save juga ya buat apa namanya, buat nanti di apa isinya dibagikan di grup. Oke. Oke. Export PDF. Kemudian, oke, ekspor. Satu ini ya. Oke. Oke. Masih ekspor. Lumayan apa ya istilahnya? Laptopnya lumayan lama juga. Oke. Oke. Oke, view in folder. Oke. Paling segitu dulu untuk hari ini. Nggak bisa on cam, betul kan? Oh, Nggak bisa on cam, oke lah. Baik. ini
Ah, gitu. Oke. Nah, Jogjanya di mana ini? Jogja kota atau ini? Bantul atau di mana? Di desa Demak Ijo. Soalnya ini apa namanya? Kak, Memang apa? Eh, desa apa? Demak, Demak Ijo. Demak Ijo. Hmm. Oh, Klaten ya? Iya, Klaten. Oh, nggak di kotanya berarti. Saya Enggak. di kota itu berapa kali ya ke Jogja itu, tapi ya masih belum hafal juga. Nah, apalagi Klaten saya kurang ini juga, kurang kurang familiar juga. Klaten. Oke, sip. Oke, udah ya berarti ya, Mas Arkan. Untuk sekarang, oke, saya sambil ini juga nanti apa namanya, bagikan juga di grup Ya. ya, masalah PDF sama ini rekaman ini. Ya, Hmm. ya cukup, cukup kan ya. Oke, ya, Makasih ya, Kak. ya sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum.